Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video saya kali ini adalah tentang kecerdasan buatan dengan pertemuan pertama yaitu pengantar kecerdasan buatan. Saya Heni Indriawati akan mendampingi Anda selama 1 semester dalam mata kuliah ini. Pengenalan dalam kecerdasan buatan, ini adalah tujuan pembelajaran kita dalam perkuliahan yang pertama. Jadi Anda diminta untuk mampu menjelaskan apa itu kecerdasan buatan. Nah, kemudian aplikasi yang berhubungan dengan kecerdasan buatan itu apa saja. Kita mulai dari definisi cerdas. Nah, apa itu cerdas? Nah, cerdas itu adalah memiliki pengetahuan, pengalaman, dan penalaran untuk membuat satu keputusan, ya, dan mengambil satu tindakan. Perilaku cerdas bisa berupa belajar atau mengerti dari pengalaman, kemudian memecahkan hal yang sifatnya adalah kontradiktif, merespon situasi baru itu dengan cepat, menggunakan alasan untuk memecahkan problem secara efektif, kemudian mengatasi situasi yang membingungkan, memahami dengan rasa rasional, dan lain sebagainya. Nah, kecerdasan buatan itu berasal dari bahasa Inggris yaitu Artificial Intelligence atau disingkat menjadi AI. Berasal dari kata intelijen yaitu kata sifatnya berarti cerdas dan artificial adalah buatan. Kecerdasan buatan di sini yang dimaksud adalah merujuk pada satu mesin yang mampu berpikir, kemudian menimbang tindakan yang akan diambil, dan mampu mengambil keputusan seperti yang dilakukan oleh manusia. Nah, berikut ada beberapa definisi kecerdasan buatan yang sudah didefinisikan oleh para ahli. Sebuah studi tentang bagaimana membuat komputer mengerjakan sesuatu yang dapat dikerjakan oleh manusia. Ya. Kemudian ada yang mendefinisikan cabang ilmu komputer yang mempelajari otomatisasi tingkah laku cerdas. Suatu perilaku dari sebuah mesin yang jika dikerjakan oleh manusia itu akan disebut sebagai cerdas. Nah, ini berdasarkan Ensiklopedia Britannica, kecerdasan buatan atau artificial intelligence itu merupakan cabang dari ilmu komputer yang dalam merepresentasikan pengetahuan lebih banyak menggunakan bentuk simbol daripada bilangan dan memproses informasi berdasarkan metode heuristik atau dengan berdasarkan pada sejumlah aturan. Perspektif dalam kecerdasan buatan dari perspektif kecerdasan, bagaimana AI itu membuat sesuatu mesin menjadi cerdas dan dapat melakukan hal-hal yang sebelumnya dapat dilakukan oleh manusia. Dalam perspektif bisnis, menanam satu pengetahuan AI ke dalam satu mesin, kemudian diperbanyak yang mempunyai daya guna. Nah, tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian berdasarkan perspektif pemrograman, AI termasuk di dalamnya adalah studi tentang pemrograman simbolik, pemecahan masalah, kemudian dan proses pencarian. Dari perspektif penelitian, riset tentang AI dimulai dari 1960-an. Nah, percobaan pertamanya adalah membuat satu permainan game catur. Kemudian pembuktian teori dan general problem solving. Nah, seperti dalam membuat pemrograman game catur, ada keadaan awal, ada
Pemikiran awalnya semua beda pada tempatnya. Terus kemudian ada aturan selama permainan. Contohnya adalah apa itu? Pion itu hanya maksimal bisa jalan lurus 2 kotak. Terus kemudian ada kuda itu jalannya harus L dan lain sebagainya. Tujuan akhirnya bagaimana? Tujuan akhirnya adalah menang. Dibuktikan dengan raja lawan itu sudah tidak bisa bergerak lagi atau sudah mati. Alan Turing ini merupakan ahli matematika dari kebangsaan Inggris yang dijuluki bapak komputer modern dan pembongkar sandi Nazi pada waktu Perang Dunia Kedua. Beliau menerapkan definisi artificial intelligence. Jika komputer tidak dapat dibedakan dengan manusia saat berbincang melalui terminal komputer, maka bisa dikatakan komputer itu adalah cerdas atau mempunyai kecerdasan. Digambarkan di sini. Ya. Di sini ada manusia, dia berbincang dengan dua objek, yang satu manusia, yang satu adalah mesin. Dia berkomunikasi melalui komputer, tanya jawab. Jika user yang ada di sini itu tidak bisa membedakan mana manusia, mana mesin, berarti mesin di sini itu dianggap cerdas. Untuk dari contohnya saja, contoh lain, misalkan Anda mengunjungi sebuah situs di agen penjualan barang antik. Nah, di layar komputer itu kan akan muncul wajah seorang manusia, seorang wanita yang cantik, gitu ya. Nah, sayangnya wajah wanita itu diciptakan untuk komputer. Uniknya, dia mampu bercakap atau berbicara dengan Anda untuk melayani penjualan barang antik. Layaknya Anda berbicara dengan staf wanita sesungguhnya di counter agen penjualan. Kalau ini terjadi, maka pelayanan penjualan barang antik dapat dilakukan 100% online dengan akurasi yang sangat tinggi, terutama untuk konsistensi, keramahan, kecepatan, dan akurasi. Fungsinya apa? Untuk memuaskan pelanggan. Lain kalau kita menggunakan staf manusia asli yang konsistensinya tidak bisa akurat karena pengaruh kondisi fisik dan emosi saat itu. Nah, dari hal ini sistem cerdas itu ada dan kemudian bisa dimanfaatkan. Tujuan dari AI adalah membuat mesin itu menjadi lebih pintar, kemudian memahami apa itu kecerdasan, dan membuat mesin itu lebih bermanfaat. Kecerdasan buatan dan kecerdasan alami. Nah, kita akan lihat perbedaannya. Masing-masing mempunyai keunggulan. Untuk kecerdasan buatan, sifatnya adalah permanen. Kecerdasan alami itu mempunyai sifat lebih kreatif. Dan kecerdasan alami ini akan cepat mengalami perubahan. Nah, kemampuan kecerdasan buatan tidak akan pernah berubah selama programnya tidak diubah oleh programmer. Gitu ya. Nah, berbeda dengan kecerdasan alami karena sifatnya adalah sifat manusia adalah subjektif, pelupa, ya, maka kemampuan berpikirnya itu bisa berkurang seiring bertambahnya waktu. Nah, dalam hal ini kemampuan kecerdasan alami cenderung tidak permanen. Gitu ya. Kemudian, kecerdasan buatan lebih murah diduplikasi dan disebarkan. Nah, misalkan saja ya kita ambil contoh
Pemerintah membutuhkan 10.000 orang pakar penyakit jantung untuk ditempatkan di seluruh Indonesia. Nah, coba Anda bayangkan, kalau pemerintah itu harus menyekolahkan anak bangsa sejumlah 10.000 orang, mulai dari SD sampai lulus spesialis penyakit jantung. Membutuhkan waktu juga minimal 20 tahun. Nah, biaya untuk satu orangnya adalah 100 juta. Maka kalau tinggal saja dikalikan 100 juta dikali 10.000 orang, maka akan memerlukan biaya 1 triliun lebih. Belum lagi ada kendala selama studi atau selama belajar, ada yang meninggal, ada yang sakit. Nah, itu juga akan menjadi satu kendala. Nah, kalau sudah jadi sarjana, maka pemerintah akan kesulitan untuk mendistribusikan mereka ke pelosok Indonesia. Nah, hal ini tidak efisien. Sementara itu, untuk kecerdasan buatan, pemerintah cukup membuat satu saja sistem pakar untuk penyakit jantung. Nah, sistem tersebut dibuat dengan waktu yang relatif cepat dan biaya yang lebih murah. Nah, kemudian sistem tersebut diduplikasi dan didistribusikan ke seluruh pelosok tanah air. Gitu ya. Nah, kemudian kecerdasan buatan lebih murah dibandingkan kecerdasan alami. Jelas, penjelasannya sudah tadi ya untuk poin yang kedua. Kecerdasan buatan lebih bersifat konsisten. Ya, misalnya saja sudah membuat sistem pakar, misalkan ada sistem pakar hakim pengadilan untuk mengadili kasus-kasus pidana di Indonesia. Nah, untuk kasus yang sama, solusi dan keputusan yang dibuat oleh kecerdasan buatan tidak berubah, berbeda dengan kecerdasan alami. Nah, arti kata hakim bisa berubah menjadi hubungi aku atau hubungi saya kalau Anda ingin menang. Nah, untuk kasus yang sama, solusi dan keputusan yang dibuat oleh kecerdasan alami bisa dirubah. Ya, kalau tadi kan untuk sistem yang kecerdasan buatan lebih konsisten. Jika kasusnya sama, ya kan, solusi dan keputusannya akan sama. Nah, kalau kecerdasan alami lebih berubah-ubah tergantung orang yang terkena kasus telah menghubungi hakim atau tidak. Ya. Nah, terus kemudian keunggulan lainnya adalah dapat didokumentasi. Nah, semua solusi dan keputusan yang dibuat oleh kecerdasan buatan itu dapat didokumentasi dengan mudah karena disimpan dalam bentuk hard disk. Ya, di dalam hard disk, kemudian jika ingin dicari atau pencarian datanya itu lebih mudah dilacak. Nah, sedangkan untuk kecerdasan alami, hal ini sangat sulit untuk dilakukan. Kecerdasan buatan mengerjakan pekerjaan lebih cepat ya dibanding dengan kecerdasan alami. Nah, tentu saja untuk kecepatan berpikir dari sebuah prosesor jauh lebih cepat dibanding dengan kecepatan berpikir otak manusia. Nah, kemudian mengerjakan pekerjaan lebih baik. Nah, kecerdasan buatan dapat mengerjakan pekerjaan lebih baik dibanding dengan kecerdasan alami. Nah, sementara itu di kecerdasan alami memberikan keuntungan. Nah, keuntungannya adalah kreatif. Nah, di sini ya. Jadi pengetahuan seseorang manusia itu kan selalu bertambah seiring dengan pengalaman dan perkembangan waktu. Nah, sifat bosan manusia itu pun mengakibatkan kita harus berpikir kreatif untuk mencari solusi terbaru. Berbeda dengan kecerdasan buatan, penambahan pengetahuan itu harus dilakukan pada sistem yang dibangun. Ya. Pada kecerdasan alami, itu memungkinkan untuk menggunakan pengalaman secara langsung. Ya. Kecerdasan alami memungkinkan orang menggunakan pengalaman secara langsung, sedangkan pada kecerdasan buatan harus bekerja dengan input-input simbolik. Pemikiran manusia dapat digunakan secara luas, ya, sedangkan untuk kecerdasan buatan itu terbatas. Nah, ini untuk dimensi antara kecerdasan buatan dengan pemrograman
konvensional. Ya. Inputnya itu antara kecerdasan dengan konvensional seperti apa? Ya, kalau kecerdasan buatan itu lengkap, konvensional itu harus lengkap. Ya. Pemrosesannya menggunakan simbolik untuk kecerdasan buatan, untuk pemrograman konvensional menggunakan algoritmik dan lain sebagainya. Silakan dibaca. Nah, di dalam kecerdasan buatan ya ada yang namanya pemrosesan simbolik. Ya, VS kecerdasan buatan VS pemrograman konvensional. Ada yang namanya pemrosesan simbolik. Ya. Jadi memproses bilangan atau angka. Ya. Ini manusia lebih bersifat simbolik dalam berpikir dan menyelesaikan masalah. Ya. Tidak disarankan kepada tidak didasarkan pada sejumlah rumus atau melakukan komputasi secara matematis. Nah, di AI merupakan bagian dari ilmu komputer yang melakukan proses secara simbolik dan non-algoritmik dalam menyelesaikan masalahnya. Kemudian ada istilah heuristik. Ya. Heuristik itu artinya adalah menemukan, yaitu satu strategi untuk melakukan proses pencarian, di mana nanti akan ada ruang keadaan yang memandu proses pencarian yang kita lakukan berdasarkan jalur yang memiliki kemungkinan sukses paling besar. Nah, ini nanti akan kita masuk dalam satu pembahasan khusus. Kemudian ada penarikan kesimpulan. Ya, jadi AI itu mempunyai kelebihan, yaitu membuat satu mesin yang memiliki kemampuan berpikir atau mempertimbangkan. Ya. Kemudian ada pencocokan pola. Jadi AI itu bekerja dengan mencocokkan pola atau kita sebut sebagai pattern matching yang berusaha untuk menjelaskan objek. Ya. Menjelaskan kejadian atau proses, hubungannya dengan logik atau komputasional. Nah, ini adalah pohon AI. Nah, banyak sekali cabang ilmu yang di bawah artificial intelligence. Ada robotika, ada logika, ya kan? Kemudian filsafat, biologi, riset operasi, dan lain sebagainya. Nah, subdisiplin ilmu dalam AI, ya, tadi sudah ada di gambar, ada game, ada sistem pakar, ada natural language processing, pengenalan ucapan, robotika, ya, dan sistem sensor, kemudian computer vision, intelligent computer, and ended interaction. Nah, contohnya di sini, ya, ini adalah satu hardware yang sudah ditanam, ya, sistem cerdas. Di sini ada scanner dengan teknologi OCR. Nah, inputannya adalah berupa buku. Jadi buku itu di-scan, ya. Kemudian diolah di dalam komputer menggunakan software yang hubungannya untuk merubah teks untuk menjadi speak atau suara. Output yang dihasilkan adalah suara. Nah, ini sangat menguntungkan jika kita tidak hobi membaca, gitu ya. Jadi kita cukup scan, ya. Nanti sambil tiduran kita bisa mendengarkan atau bisa membaca dalam tanda kutip mendengarkan isi dari buku. Contoh lain, ya, satu software yang digunakan untuk orang tunawicara, ya, yaitu dengan menginputkan gambar atau bahasa isyarat, ya. Jadi komputer itu akan merekam bahasa isyarat, kemudian merubah menjadi suara, gitu ya. Nah, sebaliknya bisa merubah suara menjadi speak to text. Ya. Dalam hal ini, si user ini menginputkan suara, diolah, kemudian menghasilkan satu gambar yaitu bahasa isyarat. Kemudian robotika, ya. Robotika itu ilmu pengetahuan dan teknologi rekayasa robot. Ya.
Nah, saya kira ya, di mana teman-teman sudah sangat familiar dengan apa itu robot, ya, mesin yang mampu melaksanakan fungsi fisik manusia secara terbatas, ya. Kemudian ada ini ya video atau CD pembelajaran ya, yang bisa sebagai tutor untuk dapat melatih dan mengajar. Ini sama halnya seperti tadi yang saya jelaskan di awal, misalkan butuh guru, ya, guru bahasa Inggris untuk memberikan les, nah, sekira 100 anak. Itu akan memakan biaya yang sangat banyak. Nah, cukup dengan satu CD, ya, kemudian diperbanyak, kemudian dibagikan pada 10 anak, nah sama-sama bisa melakukan pembelajaran. Kemudian ada game, ya. Nah, game apa itu free cell ya, kalau kita lihat. Nah, nanti di dalamnya ada aturan bagaimana kita harus men-switch kartu-kartu tersebut, ya, berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk membuat satu kombinasi yang benar. Kemudian disiplin ilmu yang lain adalah ini ya menangkap gambar. Jadi di sini ada satu apa namanya ini pemancar ya. Jadi di sini computer vision ini menangkap gambar, kemudian diolah, nah dideteksi melalui software khusus sehingga menghasilkan satu informasi. Ya. Ini sudah ditangkap nih, ini gambar pesawat sudah ditangkap oleh sinyal, direpresentasikan, diolah, ya. Oh ternyata pesawat tersebut jenisnya adalah CN007, beratnya 2 kintal, buatannya Indonesia, dan lain sebagainya. Dan masih banyak lagi ruang lingkup yang berdasarkan pada kecerdasan buatan. Ya. Ada bidang soft computing, ya, bidang kesehatan, lalu lintas udara, pabrik, pertanian, dan masih banyak lagi. Contoh simpel aja ya ketika kita bawa handphone yang versi Android, ya, itu kita ketika ingin kita membutuhkan satu informasi, misalkan tempat wisata di Semarang, kita tidak perlu mengetik, cukup ditekan saja di Google Speak-nya itu, ya, Anda ucapkan kalimat kuncinya, maka Google akan secara otomatis mendeteksi. Itu sudah masuk ke dalam ranah kecerdasan buatan. Nah, nanti, nah, semua aturan atau pengetahuan tersebut akan dikemas dalam soft computing, gitu ya. Nah, jadi kumpulan teknik komputasi dan ilmu komputer yang berusaha untuk mempelajari, kemudian memodelkan dan menganalisa satu fenomena tertentu. Gitu ya. Nah, software computing ini fungsinya adalah untuk mengeksploitasi adanya toleran terhadap ketidaktepatan, ketidakpastian, dan kebenaran parsial untuk dapat diselesaikan dengan mudah. Nah, soft computing itu berbeda dengan konvensional atau hard, yang memungkinkan toleransi terhadap input, proses, dan output yang sifatnya tidak akurat, tidak pasti. Nah, kalau soft computing berusaha untuk mengintegrasikan beberapa paradigma model perhitungan, ya, meliputi artificial neural network, fuzzy logic, generic algorithm. Ya. Nah, soft computing itu memberikan kemudahan implementasi dalam memecahkan masalah yang tadinya sulit dipecahkan oleh metode komputasi konvensional. Nah, tujuannya ini ya membentuk high machine intelligence quotient, ya, suatu sistem yang mampu mengolah menginformasi secara dengan cara berpikir seperti manusia, mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan masalah non-linier, dan tidak ada model matematisanya, serta dapat diimplementasi dengan biaya yang rendah. Ini tadi sudah saya sebutkan
metode dalam soft computing. Ya, nanti kita akan belajar lebih rinci ya di fuzzy logic ya, dan artificial neural network. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pertama. Ya, semoga bermanfaat. Ya, saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.